Minasan konnichiwa. Kembali lagi di Bahasa Nabas ini, karena bahasa yang di luar sana akan kita bahas di sini. Di episode Jepang kali ini, kami akan membahas partikel ni dan e. Apa itu partikel ni dan e? Langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Partikel ni merupakan partikel untuk menyatakan target, lokasi, arah, serta waktu dari sebuah kata kerja. Fungsi ini berbeda dari partikel o, di mana kata kerja melakukan sesuatu terhadap objek langsungnya. Contohnya, target dari kata kerja pergerakan dinyatakan dengan partikel ni. Boku wa Nihon ni itta. Boku telah pergi ke Jepang. Ie ni kairu, pulang ke rumah. Boku no heya ni kite kudasai. Tolong datang ke kamarku. Partikel ni juga dapat menunjukkan bahwa sesuatu itu ada atau milik seseorang dengan aru dan iru, serta target atau lokasi dari suatu kata kerja. Contohnya, kono nima ni hana wa arimasen. Taman ini tidak ada bunga. Neko wa doro ni iru. Kucing ada di jalanan. Kare ni wa kodomo ga imasu. Dia memiliki anak. Isu ni suwaru. Duduk di kursi. Ii tomodachi ni atta. Aku telah bertemu dengan teman baik. Kanajo wa otoko no ko ni ninki ga aru. Dia populer di kalangan anak laki-laki. Selanjutnya, partikel ni dapat menyatakan efek, kondisi, atau tujuan dari suatu tindakan. Kanajo wa byouki ni natta. Dia menjadi sakit. Karera wa wakamono o kouhousha ni tateru. Mereka menjadikan seorang pemuda kandidat. Teo sayu ni furimashita. Saya melambaikan tangan ke kiri dan ke kanan. Fungsi partikel ni yang akan terakhir kita bahas adalah menandakan objek tidak langsung pada sebuah kalimat. Contohnya, watashi wa itoko ni tegami o kakemashita. Saya menulis surat kepada sepupu saya. Kimi ni denwa da yo. Ada telepon untukmu. Bus ga konakute yugyo ni okuremashita. Bus tidak datang, jadi saya telat masuk kelas. Selanjutnya, kita beralih ke partikel e. Partikel e ini ditulis dengan huruf hiragana he, tetapi dilafalkan sebagai e. Partikel ini menyatakan pergerakan pergi ke suatu tempat dari letak awal si subjek. Partikel ini dapat bertukaran dengan ni, tetapi hanya dalam fungsi pergerakan. E sering dikaitkan dengan jarak yang jauh, atau setidaknya menjauh dari letak awal subjek. Namun, hal ini tidak selalu berlaku. Ingat bahwa e tidak boleh ditukar dengan ni ketika diikuti oleh no, karena ni dan no tidak bisa digunakan bersama. Contohnya seperti ini. Nihon no ryoko wa takai. Perjalanan pergi ke Jepang mahal. Ini adalah penggunaan yang benar. Sedangkan penggunaan yang salah adalah Nihon ni no ryoko wa takai. Ini tidak bisa karena ni dan no tidak bisa digunakan bersama. Berikut adalah contoh penggunaan dari partikel e. Watashi wa Osaka e ikimasu. Saya akan pergi ke Osaka. Kanojo wa doa no tokoro e hashite itta. Dia pergi berlari menuju pintu. Hidari e magatte kudasai. Tolong belok kiri. Kao e tobikomu. Lompat ke dalam sungai. Kare wa mamonaku koko e kimasu. Dia akan datang ke sini. Koko e suwatte hanashi o kiite kudasai. Tolong duduk di sini dan dengarkan. Mari sekali lagi kita lihat contoh penggunaan salah dari partikel e. Contoh pertama, kono ue ni kyokasho o oku. Di kalimat ini, kita tidak bisa menggunakan partikel e karena sama sekali tidak menyatakan pergerakan kemanapun, melainkan menyatakan letak. Nah, menyatakan letak itu merupakan fungsi dari partikel ni, sehingga kita gunakanlah partikel ni. Kono ue ni kyokasho o oku. Aku meletakkan buku pelajaran di atas meja. Lalu contoh kedua, yoku kono izakaya ni kurun desu ka? Apakah Anda sering ke izakaya ini? Kalimat ini harus menggunakan ni karena si subjek, orang yang ditanya, tidak pergi menjauh dari tempatnya pada saat itu. Jadi si subjek tidak pergi kemana-mana. Maka dari itu, kita harus menggunakan partikel ni. Baik, demikian materi kali ini. Terima kasih semuanya telah menonton episode ini. Dan jangan lupa like dan subscribe ke Bahasa Nabas ini. Dan juga tinggalkan komentar apabila memiliki saran atau kritik. Arigatou gozaimasu. Mata raishu.